Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahu 'adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Swasta Ngapu, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid, yang sangat kami banggakan anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Swasta Ngapu dimanapun kalian berada. Pada tempat pertama saya mengajak kepada kita semua untuk selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh karena telah diberikannya kepada kita nikmat umur yang panjang dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang kami kasihi, tidak terasa kita telah memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021, yang mana sesuai dengan kalender pendidikan kita bahwa tahun pelajaran yang baru ini akan dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Insyaallah kami selaku guru di Madrasah Aliyah Swasta Ngapu akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pembelajaran kepada para siswa-siswi di madrasah yang kita cintai ini. Kami di Maswai Ngapu telah menyusun beberapa rencana kegiatan menghadapi masa transisi pembelajaran pasca pandemi COVID-19 yang melanda negara kita. Tentunya memperhatikan keputusan SKB 3 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, juga edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan edaran pemerintah Kabupaten Daerah Sumba Timur tentang pembatasan pembelajaran tatap muka langsung. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Swasta Ngapu insyaallah telah melaksanakan beberapa dan akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan sebagai upaya kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau biasa dikenal dengan MPL atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yang sebelumnya kami rencanakan akan dilakukan tatap muka secara langsung, kemudian dibatalkan dan dilakukan dengan menggunakan sistem daring selama 3 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 hari Senin menggunakan 2 pola, yakni pola daring dan juga pola luring. Pola daring dengan menggunakan sistem aplikasi e-learning, dan pola luring insyaallah akan menyiapkan bahan ajar dan tugas-tugas
yang kemudian nanti akan diberikan kepada siswa secara langsung dari rumah ke rumah. Dan kegiatan pembelajaran ini batas waktunya akan diatur kemudian sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, madrasah juga akan menyiapkan bahan ajar yang nantinya digunakan dalam pembelajaran. Bahan ajar tersebut akan diupload ke dalam aplikasi e-learning yang insya Allah akan dengan mudah dapat diakses oleh anak-anak kita yang dapat menunjang, yang digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran. Dan yang keempat, rencana kegiatan penilaian tengah semester akan disesuaikan dengan keadaan. Manakala keadaan sudah membaik, maka insya Allah kegiatan PTS yang semula direncanakan pada tanggal 21 sampai 26, insya Allah melihat keadaan dan situasi kondisi membaik, maka insya Allah akan dilakukan secara langsung. Demikian beberapa agenda yang akan dilakukan di Madrasah Aliyah pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menyertai kita semua dan melindungi kita semua dari berbagai macam bala bencana, musibah, hambatan, maupun sakit penyakit, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dalam aktivitas proses belajar mengajar ke depan dengan lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, ketemu lagi ya sama Ibu di kelas online ya. Mata pelajaran biologi kelas 12 IPA ya, atau kelas daring. Sudah siap belajar semua? Oke, jangan lupa ya absennya diisi dulu ya. Baik anak-anak ya, jadi pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ya. Ya, jadi sudah siap untuk belajar? Siap ya. Oke, kita mulai ya. Baik. Ya, anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya ya. Kalian pernah melihat orang menanam biji, kemudian biji itu berubah menjadi tumbuhan? Bagaimana? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah ya? Ya, jadi apakah kalian tahu kenapa biji yang ditanam itu kemudian bisa berubah menjadi tumbuhan? Siapa? Ada pikir. Ya, tapi pernah lihat ya, orang menanam biji, lalu biji itu berubah menjadi tumbuhan ya. Ya, oke, baik. Jadi ya, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi ya, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Ya, kalian perlu tahu ya anak-anak bahwa pertumbuhan dengan perkembangan itu terjadi hanya pada makhluk hidup ya. Ya, terjadi hanya pada makhluk hidup. Ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan itu terjadinya secara bersamaan ya, atau beriringan. Ya. Ya, jadi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bisa kasih pendapat kira-kira apa sih beda pertumbuhan dengan perkembangan? Iya. Ya, oke. Bagus ya, Salsa. Pertumbuhan primer
ya. Dan pertumbuhan sekunder, benar sekali ya, bagus sekali. Jadi ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer ya, itu terjadi pada apa itu? Meristem apikal ya. Meristem apikal. Ya, dulu belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya di kelas 10 ya. Ya, jadi pada meristem apikal itu terdapat di mana? Di ujung batang dan di ujung akar ya. Ujung batang dan ujung akar. Jadi tanaman itu dia mengalami pertumbuhan ke atas dan juga ke bawah ya. Jadi ujung batangnya terus tumbuh, akarnya juga tumbuh kan? Ya, sehingga tanaman itu menjadi semakin tinggi, akarnya juga semakin panjang ya. Itu yang dikatakan pertumbuhan primer ya. Lalu yang berikutnya tadi pertumbuhan yang kedua ya, itu adalah pertumbuhan sekunder ya. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu terjadi pada meristem batang ya. Jadi hanya terdapat pada batang tanaman ya. Ya, jadi pada batang tanaman itu ada meristem sekunder yang disebut dengan nama kambium. Ya, pasti sudah pernah dengar kan? Di SMP juga sudah belajar ya kan? Bagian-bagian tumbuhan ya, di kelas 10 dulu. Ya, jadi kambium itu yang kemudian membesar ya, mengalami pertumbuhan ya. Kambiumnya membelah sehingga batang tanaman itu menjadi besar, ya kan? Ya, jadi semakin besar. Jadi tanamannya semakin tinggi dan juga semakin besar. Jadi tanaman ini mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan secara bersama-sama, ya kan? Ya, itu pada tanaman, ya. Jadi kalau pada manusia apalagi, ya? Kalau manusia itu ya tumbuh, ya berkembang, kan begitu. Kalian dulunya kecil ya, pendek, tiba-tiba sudah menjadi tinggi ya. Dulunya tidak tahu apa-apa pas kecil ya kan, hanya taunya nangis ya kan. Sekarang sudah mengerti, sudah tahu ya kan, mana yang baik, yang buruk, mana yang benar dan tidak ya toh. Sudah bisa berpikir, bisa memilih. Berarti kalian mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Ya, jadi itu ya. Baik, kita lanjut ya. Ya. Ya, baik anak-anak, mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah pada saat pertemuan berikutnya kita ini pakai video call. Ya, kita pakai aplikasi ini lagi ya, kita meeting lagi, kita belajar online lagi, dan tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kemudian sakit ya, karena sekarang kita belajar seperti ini karena situasi ya kan. Ingat, yang lainnya nanti kabari teman-temannya juga untuk tetap mendengarkan informasi ya. Apakah nanti kita belajarnya itu dengan cara tatap muka online seperti ini, atau kalian nanti membaca modul ya yang akan ibu kirim ya. Ya, nanti tunggu informasi berlanjut. Tetap semangat dan terima kasih atas kesempatannya untuk kalian sudah luangkan waktu mau belajar sama-sama ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.